Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Atmanur Andini, Robi Agung Saputra, dan saya sendiri Sopo Parina. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Ghadab sebagai akhlak tercela. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ghadab. Nah, ghadab berarti marah atau pemarah. Istilah lain, ghadab yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu sebab, seperti dihina dan yang lainnya. Ghadab termasuk sifat tercela. Kenapa disebut sifat tercela? Karena ghadab ini bersumber dari setan. Kemudian Imam An-Nawawi mendefinisikan ghadab dari perspektif ilmu tasawuf sebagai tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada wajah yang berakibat timbulnya kebencian pada diri seseorang. Beberapa perspektif lain tentang definisi marah diantaranya menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, marah adalah emosi yang timbul terhadap suatu yang menjengkelkan. Kemudian Imam Al-Ghazali menerangkan marah bagaikan nyala api yang menyala, berkobar-kobar, menyerang, bergerak, dan bergejolak dalam hati manusia. Kemudian ciri-ciri ghadab. Menurut Hamzah dalam Yadi dan Rahmat, ciri-ciri yang dapat dilihat bila seseorang marah yaitu yang pertama, ciri pada wajah, yaitu berupa perubahan warna kulit menjadi kuning pucat. Tubuh terutama pada ujung-ujung jari bergetar keras, timbul buih pada sudut mulut, bola mata memerah, hidung berkembang kempis, gerakan menjadi tidak terkendali, serta terjadi perubahan-perubahan lain pada fisik. Kemudian yang kedua, ciri pada lidah. Nah, dengan meluncurkan makian, kata-kata yang menyakitkan, dan ucapan-ucapan keji yang membuat orang berakal sehat merasa risih untuk mendengarkannya. Kemudian yang ketiga yaitu ciri pada anggota tubuh, seperti terkadang menimbulkan keinginan untuk melukai, memukul, merobek, bahkan membunuh. Jika amarahnya itu tidak terlampiaskan pada orang yang dimarahinya, kesalahan akan berbalik kepada dirinya sendiri. Ia akan merobek pakaiannya, memukul tubuhnya, atau barangkali ia akan jatuh pingsan karena saking kesalnya. Kalaupun tidak demikian, besar kemungkinan ia akan cari sasaran lain seperti melempar piring, mencaci maki, sebagaimana orang yang tidak waras. Kemudian yang terakhir yaitu ciri pada hati. Nah, di dalam hatinya akan timbul rasa benci, dendam, dan dengki. Menyembunyikan keburukan, merasa gembira dalam dukanya, dan merasa sedih dalam kegembiraannya. Nah, dari ciri-ciri ghadab tadi dapat dilihat dari wajah ya, dari wajah, lidah, anggota tubuh, dan hati. Nah, di mana setiap ciri-ciri yang dapat dilihat memiliki karakteristik masing-masing yang menunjukkan bahwa seseorang itu sedang marah. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Sofa Farina, yaitu saya akan melanjutkan tentang larangan ghadab. Di dalam Islam, marah adalah perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran dan hadis pun itu dianjurkan untuk menahan marah. Salah satunya di dalam Quran ialah di Quran surah Al-Imran ayat 134. Yang berarti orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, jadi di dalam Al-Quran di sini disebutkan orang-orang yang menahan amarah. Nah, di situ Allah akan sangat menyukai pada orang-orang yang mampu menahan amarahnya dikala dia sangat marah atau saat kesal, dia mampu menahan amarahnya dengan bersabar. Bahkan di dalam hadis Rasul pun, Rasul ada menyampaikan bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago bergulat, melainkan orang yang mampu menahan marah.
Dan di sini ada hadis yang berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago bergulat, tetapi orang kuat itu ialah orang yang mampu menahan dirinya dikala sedang marah. Jadi kita tuh tidak bisa menganggap diri kita kuat hanya karena kita kuat dari fisik kita. Jadi kita tuh harus mampu menahan amarah kita saat kita mendapatkan musibah, dalam mendapatkan suatu hal kita harus mampu menahan. Itu adalah contoh orang yang kuat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berilah wasiat kepadaku." Sabda Nabi, "Janganlah engkau mudah marah." Maka ulangilah permintaan itu beberapa kali. Sabda beliau, "Jangan engkaulah mudah marah." Jadi ada orang yang meminta sebuah wasiat atau meminta sebuah petua kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya memberinya untuk janganlah engkau mudah marah, karena itu sangat-sangat dilarang di dalam Islam. Dan ada juga hadis tentang janganlah kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, di sini kita sudah dijelaskan, janganlah engkau marah, maka engkau akan masuk surga. Jika engkau mampu menahan amarah engkau dalam menghadapi sesuatu hal, maka disitulah surga akan menunggumu. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bahaya gadab. Sifat gadab ini dapat menghilangkan keseimbangan hati, akal, bahkan petunjuk. Nafsu akan sangat mudah mengendalikan kita karena nafsu diciptakan oleh setan dan dapat menambahkan dosa serta mengurangi amal baik kita di dunia. Sifat gadab ini dibenci oleh Allah dan Rasul dikarenakan dapat menjerumuskan perilaku ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Nah, di sini kan sudah dijelaskan. Sifat gadab atau sifat marah ini dapat menghilangkan kendali diri kita sendiri terhadap suatu hal dan dapat menjerumuskan kita dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan dosa, bahkan itu dosa kecil maupun dosa besar, karena sudah hawa nafsu yang mengendalikan kita. Dan tentu saja lawan dari gadab ialah sabar. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bersifat sabar di dalam kehidupannya. Sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya di dalam Quran surah Al-Imran ayat 134. Di situ kan sangat jelas Allah mencintai orang-orang yang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan kita di situ sudah sangat jelas, bukan? Dan menahan amarah. Jadi Allah tuh sangat mencintai orang-orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan di situ pula kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan dimudahkan dalam memasuki surga saat kita dapat menahan amarah kita, bahkan memaafkan kesalahan orang lain. Gadab berarti marah. Gadab itu termasuk sifat tercela karena marah itu sumbernya dari setan. Dan setan membawakan hawa nafsu pada kita saat kita marah. Seorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol diri sendiri. Untuk itulah sebagai orang Islam harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak sampai mudah marah. Orang yang dapat menahan marah merupakan salah satu orang yang muttaqin. Dan di sini ada akibat-akibat buruk dari sifat marah. Yang pertama adalah tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi kesalahan. Nah, saat kita emosi dan saat marah, pikiran kita tuh sangat kacau dan kita tuh tidak dapat melakukan suatu hal dengan benar. Pasti akan ada kesalahan terus yang akan didapati saat kita marah-marah terus. Yang kedua adalah tidak dapat menyelesaikan masalah secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Nah, di sini karena saat kita marah, karena masalah itu akan terus muncul. Masalah satu belum selesai karena kita marah, itu akan membuat masalah-masalah lainnya, yang sehingga membuat pikiran kita sendiri tuh jadi tidak sehat. Bahkan kita tuh malah stres dalam menghadapi masalah tersebut. Oleh karena itu kita tuh harus lebih sabar dan lebih tenang dalam menyelesaikan masalah, karena setiap permasalahan pasti memiliki jalan. Yang terakhir adalah jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Dalam hadis dikatakan sebagai berikut, orang kuat itu bukanlah orang yang menang berkelahi, tetapi orang kuat ialah dapat menguasai diri ketika ia sedang marah.
Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa gadab bukanlah suatu akhlak yang baik. Menjadi pemarah tak memberikan sedikit pun keutamaan dalam diri dan hidup kita. Justru sifat ini dapat menjerumuskan kita pada dampak negatif. Selain dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidup dengan sifat gadab akan mudah mendapatkan bujuk rayuan setan. Nah, bahkan dalam medis pun saat kita marah-marah terus, kita emosi terus dalam menghadapi suatu hal, itu akan membahayakan sehat jasmani kita, membuat tekanan diri kita darah tinggi, dan kita akan mendapatkan sebuah penyakit. Jadi bagaimanapun itu, marah itu adalah suatu hal yang tidak boleh dan sangat-sangat harus kita jauhi dari agama, dari sifat diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Nur Andini. Di sini saya akan bahas tentang cara menghindari sifat gadab. Mula-mula, Al-Ghazali berpendapat bahwa cara untuk mengatasi kemarahan sampai batas yang seimbang dengan cara mujahadah untuk kemudian itu dengan menanamkan jiwa sabar dan kasih sayang kepada diri sendiri. Berkaitan dengan hal itu, Utsman Najati berpendapat bahwa emosi marah yang menguasai seseorang itu dapat membuat seseorang itu berpikir pendek tanpa berpikir kepanjangan, sehingga ia dapat melampiaskan kemarahan itu kepada orang lain. Di samping energi itu, tubuh selama marah berlangsung akan membuat orang itu melakukan tindakan-tindakan yang akan disesali di kemudian hari. Jadi maksudnya itu adalah jika seseorang marah, ia melampiaskan kemarahannya itu kepada orang lain, sehingga dia berbuat sesuatu tindakan yang tidak seperti misalkan terjadi adanya perkelahian, pertengkaran, pokoknya sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga membuat keributan misalkan. Nah, suatu ketika dia sadar bahwa perilaku marahnya itu salah, dia akan menyesali perbuatannya. Jadi, cara menghindari gadab ini ialah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Berusahalah untuk sebisa-bisanya menahan emosi, menahan marah. Ketika kita sedang marah, janganlah berbicara kepada orang lain. Karena ketika kita berbicara kepada orang lain, itu akan membuat kita semakin marah, semakin emosi, sehingga kita bisa saja berbuat sesuatu yang tidak gitu. Terus, ketika misalkan kita nih sedang emosi, sedang marah, katakanlah kepada diri sendiri, sabar, beristighfar kepada Allah, berzikir, berwudu. Sifat pemarah ini lawannya adalah sabar. Nah, sifat gadab ini adalah sesuatu akhlak tercela yang tidak disukai oleh Allah. Jadi, kita sebagai umat Islam, sebagai manusia, harus bisa senantiasa menghindari sifat gadab ini kepada diri sendiri. Tanamlah akhlak yang baik pada diri sendiri mulai sekarang. Jauhilah sifat gadab pada diri. Jangan melampiaskan kemarahan kepada orang lain ketika kita marah. Memang, emosi itu wajar, marah itu wajar. Bukan berarti kata-kata wajar itu kita menanamkan sifat gadab itu kepada diri kita. Marah boleh, tetapi jangan berkepanjangan. Ketika kita sedang emosi, kita sedang marah, ingatlah kepada Allah. Berusahalah untuk tidak melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kadang tuh ada orang yang melampiaskan kemarahannya itu dengan mabuk-mabukan, pokoknya suatu tindakan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri. Sifat gadab ini sangat bahaya. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai orang Islam harus bisa menghindari sifat gadab ini, karena sifat ini tidak baik untuk diri kita.
carilah teman yang baik. Beribadahlah kepada Allah, selalulah senantiasa mengingat Allah dan bersabarlah. Tanamkan itu kepada diri kita sendiri ketika kita sedang marah. Malah dengan jalan mengendalikan diri, sebab mengendalikan diri dari marah itu mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, dapat memelihara kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan yang benar, sehingga kita bisa berpikir tanpa mengambil keputusan yang pendek sehingga berbuat yang tidak-tidak gitu. Terus yang kedua, dapat memelihara keseimbangan fisik karena mampu melindungi dari ketegangan fisik yang timbul akibat meningkatnya energi. Ketiga, dapat menghindarkan seseorang dari sifat memusuhi orang lain, baik fisik maupun umpatan. Sikap tersebut juga dapat menyadarkan diri untuk selalu introspeksi diri. Jadi kita tuh berdamai kepada manusia, tidak ada permusuhan kepada orang lain ketika kita bisa menahan menahan emosi dalam diri kita. Terus yang keempat, dari segi kesehatan, pengendalian marah itu dapat menghindari seseorang dari berbagai penyakit fisik pada umumnya. Karena menahan marah itu tidak mudah, sehingga bisa saja membuat hati sakit gitu misalkan. Karena emosinya dalam dirinya itu ditahan, nah gitu. Jadi intinya, cara untuk menghindari sifat ghadab ini ialah kita harus selalu senantiasa beristighfar kepada Allah ketika kita mempunyai masalah. Janganlah mengurung diri sendiri atau semacam misal menghindari orang lain ketika punya masalah. Berbagilah cerita kepada teman atau sholat, curhat kepada Allah apa masalah kita itu. Pokoknya jadilah orang yang soleh dan solehah, dan jadilah orang yang sabar. Beristighfarlah ketika kita sedang marah, kita sedang emosi. Janganlah menanamkan sifat ghadab kepada diri sendiri, kepada diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Salah silap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.